Sungguh besar anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami mengucap syukur untuk segala yang Tuhan buat untuk hidup kami. Baik rencanamu, indah rencanamu atas kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus urapi kami semuanya, sehingga kami bisa mengerti maksud Tuhan dan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Shalom. Ya, tanpa terasa kita sudah mendekati Paskah. Tanggal berapa? Tanggal 4. Ini udah tanggal berapa sekarang ini? Ini sudah minggu terakhir, tanggal 27 ya. Besok 28. Ya. Mari kita akan siapkan Alkitab kita. Kita akan buka Alkitab kita terlebih dahulu dari Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita perhatikan ini, kita diselamatkan oleh apa? Iman. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Dari sisi Tuhan itu kasih karunia. Jadi Tuhan memberi kasih karunia. Tuhan memberi anugerah. Tapi dari sisi kita menerima kasih karunia, menerima anugerah dengan iman. Iman kita mempercayai sungguh-sungguh bahwa yang namanya anugerah itu sudah diberikan. Nah, jadi yang namanya keselamatan itu pemberian Tuhan yang harus diterima dengan iman. Ya, jadi bukan dengan pengetahuan. Engkau mempelajari kok nggak masuk akal. Mosok Tuhan jadi manusia. Mosok gini lah. Itulah pengetahuan kita, pikiran kita yang akan jalan. Tetapi kita harus menerima dengan iman. Kita percaya kepada Dia yang telah menganugerahkan keselamatan itu. Ya, jadi sekali lagi keselamatan itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil usahamu. Zaman dulu orang berusaha cari selamat. Di Jawa ada istilah selamatan. Apa selamatan? Golek selamat ya. Tapi saya mempertahankan selamatan dalam konteks yang berbeda. Jadi kalau selamatan kita itu adalah ucap syukur kita selamat, gitu aja. Ya, kita mesti belajar untuk bisa menggunakan tradisi yang ada untuk menyatakan kebenaran firman. Amin. Ya, makanya ketika dulu ada namanya Mbah Diran, masih ingat Slogoimo? Ya, Mbah itu suatu hari ngomong sama saya gini, Mas, besok nek aku mati, aku pengen supaya tetap oleh diselamati angsal toh, gitu. Nek dia nek keselamatan angsal toh, ya saya tanya dulu keselamatan itu pripun? Nggih nglumpukke sak kampung kumpul bareng mengke ngangge apa jenenge iki? Di tempat saya ini kondangan atau kenduren gitu ya. Nanti diujuke gitu le. Boleh saya bilang gitu. Oh, angsa toh. Tirose sing riyen niku mboten angsa. Oh, sing riyen sapa ya? Saya enggak tahu, yang di situ sebelum saya berarti kan. Angsa Mbah, tapi syaratnya ada. Oh, syaratnya apa? Sing wujudke Pak Pendeta. Oh, nggih, enggak apa-apa gitu kan. Betul itu. Akhirnya Mbah meninggal. Saya lupa dengan omongan saya sendiri. Suatu kali kita ada ya biston gitu ya. Tapi yang datang sak desa. Oh ya puji Tuhan, kesempatan kita boleh beritakan kabar baik ya. Jadi Mbak sudah selamat segala macam. Selesai itu kaget saya.
metu ingkung, metu apa didepke nang ngarepan. Waduh iki. Wah, batinku. Saya masih belum menyadari itu nanti saya yang harus bertanggung jawab. Wah, batin saya, wah kok jeng ngene. Wah, kok mudine sekendi ya saya gitu. Tapi kemudian selesai dikumpul ke semua langsung keluargane jawab, "Monggo Pak Pendeta, pun ujupaken." Waduh, batinku wajib endi. Ya, saya kaget terus terang waktu itu. Ya sudah, oke, saya diingatkan. Oh ya, Tuhan mengingatkan pikiran saya, flashback dulu saya pernah bilang gitu. Akhirnya kita berdoa. Yang saya sampaikan adalah bahwa kita bersyukur Mbah Tiran sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, itulah tujuan kita ini mengadakan acara ini. Ning basa Jawa, ngradul rapopo. Dan kemarin terulang lagi Mbah Sarinem. Wis rapate kaget. Serata paket ya cepat pertama ya wah iya Pak. Tapi yang kedua kali ya sudah. Jadi sekali lagi kalau kita mengadakan biston di kampung, kalau di tempat kita sih saya nggak mendapati ya sudah mungkin kita nggak perlu gitu ya. Itu tidak wajib. Tetapi untuk di daerah sana banyak orang yang belum tahu kebenaran, saya memanfaatkan bahwa selamatan ini adalah rasa syukur karena kami dan simbah ini yang meninggal ini sudah selamat. Ya, sekali lagi bahwa keselamatan itu bukan usaha kita, bukan kemampuan kita, tapi pemberian Tuhan. Nah, kalau itu pemberian Tuhan, jangan sampai ada yang memegahkan diri. Memegahkan diri apa toh? Megah itu kan besar. Ya, sombong aku. Ya, jangan sampai gitu ya. Sakmene iki sapa sing ngerti kebenaran. Wah, sombongnya luar biasa. Jangan. Ya, kita sadari kita semua ini sama di hadapan Tuhan. Anugerah lah yang membuat kita selamat. Coba kita lihat. Keselamatan seperti apa toh kok segampang itu kita ngomong selamat baik anugerah. Lihat 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Saya bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi dikatakan di sini firman Tuhan, kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dari usahamu cari selamat yang sia-sia, yang kamu waris dari nenek moyang. Simbah saya begini, simbah saya begini, simbah saya begini. Kalau simbahnya udah kenal Yesus ya nggak apa-apa. Maksudnya ini yang di luar Kristus. Artinya sebelum simbah-simbah kita mengenal Kristus, kita jangan mengikuti. Loh, tadi kan yang namanya selamatan juga warisan simbah. Iya, tapi kan kita mesti tahu firman dimodifikasi. Saya tidak tahu istilah selamatan kok muncul seperti itu. Saya sudah mempelajari terus terang bagaimana di dalam budaya Jawa itu banyak hal yang punya filosofi bisa kita pakai untuk menyatakan kabar baik. Ya, contoh ya, itu apa? Gunungan, apa tumpeng. Kenapa bentuknya gunung? Ya. Saya menggambarkan di atas gunung ada cabai merah bentuknya salib. Ini Golgota, ini salib Kristus. Ya gitu aja. Ya, jadi sekali lagi kita banyak bisa mempelajari ya dari semua yang terjadi di masyarakat kita. Ya, karena ada banyak tradisi-tradisi kita ternyata menyerap dari sana juga. Karena kalau dipelajari banyak sekali. Yang berbicara tentang keris lah, yang 3 harinan lah, yang segala macam. Ya, banyak ya. Jadi intinya sekali lagi kita jangan mengikuti filosofinya. Ya, jangan mengikuti cara nenek moyang kita. Sebab kita sudah ditebus bukan dengan emas, perak, uang. Ya, zaman dulu ya perak emas itu banyak dipakai buat uang juga ya. Jadi nggak bisa itu nembus dosa. Tetapi dengan apa? Darah yang mahal. Darah siapa? Darah Yesus. Ini nggak main-main. Kalau ngomong darah Yesus itu nggak main-main. Kalau dikatakan sama seperti, sebetulnya dalam pemahaman Alkitab yang sesungguhnya bukan sama. Tapi ini menggenapi seperti yang dilakukan zaman dulu dengan memberikan korban domba. Zaman dulu begitu.
Ya, korbankan domba, oh ini korban keselamatan, ini korban penebusan, ini korban itu banyak sekali. Termasuk korban Paskah. Ya, mereka ada itu semua. Tetapi Yesus menggenapi semua yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu di Perjanjian Lama. Jadi kalau imam-imam besar di Perjanjian Lama, dia membawa yang namanya domba, disembelih, darahnya ditumpahkan untuk untuk pentahiran pertama untuk dirinya dulu, ada yang bagian untuk dirinya, kemudian untuk semua orang yang berdosa yang disitulah. Tetapi Yesus juga disebut imam besar. Tetapi dia tidak membawa domba, tetapi dia memberikan dirinya seperti domba yang disembelih. Dia tumpahkan darahnya sehingga kita beroleh selamat. Pengorbanannya sekali untuk selama-lamanya. Kalau domba setiap tahun mengadakan terus. Orang-orang Yahudi begitu. Tetapi kita orang-orang Perjanjian Baru, darah Yesus itulah yang menebus kita sehingga tidak perlu lagi ada korban yang lain. Amin. Nah, kalau untuk hal yang sangat-sangat penting, menurut saya terpenting dalam hidup kita, yaitu berbicara tentang kekekalan atau hidup yang kekal, Tuhan mau kerjakan. Sekalipun tidak gampang prosesnya, harus mengalami penganiayaan, disalibkan. Nah, itu kan tidak gampang. Apalagi untuk hal-hal yang lain. Ya. Coba lihat Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Saya bacakan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Untuk hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, Tuhan sudah kerjakan. Apalagi untuk hal-hal yang lain. Untuk sesuatu yang bersifat kekal, dia mau lakukan. Apalagi sing fana di dunia. Karena itu jangan pernah memandang rendah pengorbanan Yesus. Karena itu jangan pernah kecewa ketika engkau sedang punya masalah, kok berdoa nggak dijawab-jawab. Bayangkan, kalau Pak Adi gambarannya gini. Bayangkan, saya orang tua, saya belikan anak saya mobil. Tapi dengan catatan, pentilnya balik ke saya. Apakah seperti itu? Apakah untuk sebuah pentil saja saya ngiman? Mobil tak kasihkan, baru gris saka dealer. Neng tutup pentilnya balik ke saya. Apakah seperti itu? Tuhan berikan yang luar biasa itu buat kita. Masa akan hal-hal yang lain yang urusannya dunia yang sementara dia tidak akan berikan? Tidak mungkin. Dari pernyataan ini sebetulnya ada jawabannya sudah. Jadi ketika ayat mengatakan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin? Ini sebetulnya pertanyaan tetapi mengandung jawaban. Ya kan? Pertanyaannya bagaimana mungkin, jawabannya apa? Ya jelas, gitu loh. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Semua yang lain di dalam Dia, dalam Yesus. Karena itu jangan pernah berubah setia dari Tuhan. Yang paling mahal aja dia berikan. Baru berdoa, Tuhan aku nih butuh kerjaan, belum dikasih-kasih. Akhirnya Tuhan ini gimana toh? Gelo sama Tuhan. Pekerjaan gue pirang tahun nih donyo. Sementara keselamatan itu abadi kekal. Dia berikan yang mahal itu kok. Masuk gara-gara hal sepele kita akhirnya ninggal ke Tuhan. Serah Tuhan-Tuhanan. Ya, hati-hati ya. Karena pekerjaan, karena nggak punya uang, berdoa, Tuhan aku butuh uang, nggak dikasih-kasih. Tuhan gitu. Kurduwe ki dia dibandingkan dengan keselamatan itu seperberapanya. Orangnya ajine karena punya duit sebanyak apapun tidak bisa membuat engkau selamat. Amin. Keselamatan diberikan dan Tuhan katakan apa? Bukan hanya keselamatan. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Apa segala sesuatu? Apa yang kamu mau? Apa yang jadi butuhmu? Ya kan? Jelas dia akan karuniakan bersama saya di dalam Dia, dalam Yesus. Nyatane, yo wes toh. Kamu mau mempertahankan nyatane menurut saudara atau kebenaran?
Yo firmannya gitu. Tapi keadaan bukan Tuhan. Tapi kebenaran firman inilah suara Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Coba lihat Yohanes 1 ya. Nanti enggak usah dibuka sekarang. Buka sendiri boleh ya, nanti buka. Ya, pada mulanya adalah firman itu Allah, ya kan? Jadi sekali lagi, jangan sampai disadari atau tidak disadari kita menuhankan keadaan. Artinya apa? Menganggap bahwa keadaan yang terjadi dalam hidup kita itu sepertinya sudah segala-galanya. Seakan-akan karena kita berdoa kok nggak berubah-berubah. Oh, keadaan yang seperti ini mengalahkan Tuhan. Hati-hati saudara. Jangan pernah ada pikiran demikian. Oh, Tuhan nggak mau rubah, Tuhan nggak bisa. Jangan salah. Keselamatan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun. Sekalipun manusia mengorbankan dirinya, menumpahkan darahnya sendiri, dia nggak bisa selamat kok. Tetapi Yesus mau lakukan. Bagaimana untuk hal yang lain tidak diberikan? Sing koyong ini, sing larang, yang ini ditukok keyok. Gampangannya gitu ya. Hidup kita kan ditebus, dibayar toh dengan darah toh. Artinya apa? Jenengan semua ini ditukoke keselamatan, gampangannya lho Jawa cah cilik, bahasane cah cilik ditukoke keselamatan. Bayare nganggo darah Yesus. Mosok ya gara-gara berdoa belum dapat pasangan aja akhirnya berpaling. Berdoa belum dapat kerjaan, berpaling. Berdoa butuh uang nggak dapat berpaling. Hati-hati. Berdoa nggak sembuh sakitnya, berpaling ninggalin Tuhan. Saudara, pasangan, uang, apalagi pekerjaan, ini berlaku di hidupmu berapa tahun? Halo? Berapa kira-kira berlaku? 100 tahun? Nek doamu sekarang nganti. Butuh sehat, butuh ini. Dikasih tenan, nganti toh umur. Ada yang umurnya nih paling muda siapa nih? Masya Allah, berapa Mas umurnya? 12 tahun tambah 111, jarang terjadi. Ya nggak tahu nek dianugerahi Tuhan ya nggak apa-apa loh ya. Tapi jarang terjadi. Umur sampai 100 munggah itu jarang terjadi, walaupun juga 1-2 ada. Dan saya pernah mendengar pengakuan seorang nenek yang sudah tua sekali, pengennya apa? Mati. Di umur panjang pengennya mati, aku pengen mati bebas, luluh itu baik, ya kan? Sing muda-muda, sing sehat pengennya umur panjang, sing wis punjul waktu nih, aku pengen mati wis rekoso. Iya reso ngopo-ngopo ya. Saya punya simbah dulu di daerah Ngawi sana itu udah 100 lebih waktu saya menjunjung. Ya, jadi saudaraku dikasih Tuhan, ya. Jadi intinya apa? Bahwa Dia pasti beri. Tetapi kalau belum terima, jangan sampai kau gadekan cintamu ke Tuhan. Amin. Emang ada gadekan cinta? Loh, bukannya gadekan jual akan imannya, jual akan anugerah Tuhan itu juga ada kok. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena sesuatu. Banyak loh, termasuk jabatan loh, jangan salah loh. Banyak orang rela meninggalkan Yesus demi jabatan. Bukan hanya di pemerintahan, swasta pun ada. Sampai segitunya. Kenapa? Rugi gede menurut saya itu. Kalau kita mengatakan bodoh. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu sudah mengawali dalam roh, akankah mengakhirinya dalam daging? Ya di Galatia gitu kan. Galatia itu mana tuh ada ayatnya ngomong gitu. Jadi sudah terima anugerah keselamatan. Ditinggalkan demi sesuatu sing paling 10 tahun, 20 tahun. Lah minta umur udah 50. Umur 50 tahun kamu tak kasih posisi tinggi. Kowe menikmatinya berapa lama? Ya. Umur katakan 40 tahun gitu aja lah. Seger-seger umur 40 tahun dikasih jabatan kowe tinggalkan Yesus semua tak kasih posisi tinggi. Ketika terima itu akhirnya terjadi kemudian apa? Terima, wah senang. Setahun, 2 tahun, tahun ketiga mulai Pak, ndak boleh makan ini ya, ndak boleh makan ini. Pengen disi mangan enak-enak, bayangke begitu isoh mangan enak, isoh tuku ora entuk mangan. Wis mulai toh, terus meningkat lagi umurnya 50, wis pantangannya makin banyak, akhirnya di atas 50 enggak bisa jalan, akhirnya lah kowe entuk ngopo adol keselamatan, begitu mati diobong ning neraka, apa gunanya? Halo?
Amin. Ayo teguh, kuat iman di dalam Tuhan. Ya, coba lihat ada contoh nih. Ya, ada contoh orang yang menjual Tuhan. Coba dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Ya, ini mau Paskah mungkin kita banyak juga supaya mengingat akan kisah pengorbanan Tuhan Yesus ini sebelum terjadi peristiwa itu. Lihat Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Membayar 30 uang perak kepadanya. Saya ulangi, mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kenapa gitu? Ada orang mengatakan, wah Yudas berjasa dong. Gara-gara Yudas manusia selamat. Sesat saya bilang. Kalau sudah baca ayatnya, iblis merasuki Yudas. Jangan salah. Kenapa bisa gitu? Itu biasanya berhubungan dengan kejadian sebelumnya. Dia bendahara yang nakal. Dia memegang keuangan tapi nakal. Hati-hati. Jadi kalau kita buat salah, kita nggak bereskan terus, iblis bisa menguasai. Tapi jangan salah, di balik semuanya Tuhan juga bisa menyatakan kemuliaan. Yang ditemui Yudas siapa? Imam-imam kepala. Jual Yesus berapa? 30 perak. Bayangkan, dijual ini. Ya, dia bilang apa? Apa yang akan kau berikan padaku? Nyang-nyangan. Kaya tuku wedhus wae. Makanya Yesus disebut domba Allah. Ini loh, mau dikorbankan. Ngeri. Ya. Jemaat dikasih Tuhan, hati-hati. Dia 30 perak. Ada orang menjual Yesus, gak sampai segitu. Cukup dengan rayuan. Ayo nikah sama aku. Tinggalkan Yesusmu. Gak pakai duit tuh. Tinggalkan Yesusmu. Hati-hati. Godaan banyak. Saya pernah ditawari sekolah, beasiswa. Tinggalkan Yesus. Nah, mending saya nggak sekolah. Betul tuh. Waktu itu mau SMA tuh. Tawari beasiswa. Udah pokoknya enggak usah nunggu. Jangan pernah tergiur untuk sesuatu yang sementara. Ingat, hidup di dunia tidak selamanya. Ya, jangan jual sesuatu yang mahal, yang tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Itu pemberian Tuhan, namanya keselamatan, namanya anugerah. Jangan sampai saudara jual, saudara gantikan dengan hal-hal dunia yang nilainya sesaat. Mungkin kemilau emas, kemilau kemerincing uang, tetapi itu bertahan berapa lama engkau bisa gunakan itu? Berapa lama kau bisa menikmatinya? Saya pernah dengar kesaksian seorang, saya lupa namanya. Dia menyaksikan tergoda seperti itu, meninggalkan Tuhan. Demi posisi. Begitu dia di posisi, dia enak. Dia mengatakan, apa enggak ada 10 tahun saya menikmatinya. Habis itu saya kena sakit dan tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Sampai pada akhirnya saya diingatkan lagi. Puji Tuhan, kau cek kelingan batinku. Akhirnya apa? Bertobat lagi, dipulihkan Tuhan, melayani Tuhan. Hati-hati, ya itu masih beruntung diberi kesempatan. Kalau enggak, lewat. Ingat, di dunia tidak selamanya. Ayo kuatkan imanmu, jangan goyah, jangan jadi lemah. Sekalipun, ya saya mengatakan sekalipun, mungkin saudara tidak mengalami sesuatu yang selalu indah, selalu baik. Mungkin saudara mengalami doa kok gak dijawab-jawab Tuhan. Mungkin saudara bergumul masalah kok gak segera selesai-selesai. Sama beritahu saudara, itu gak ada apa-apanya dibanding kemuliaan yang Tuhan sediakan. Jangan lepas yang satu itu. Pesan saya untuk kita semuanya, ya jangan tergoda oleh apapun juga untuk melepaskan keselamatan. Karena itu anugerah yang tidak bisa dibayar oleh apapun juga.
Ya, tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin dirinya selamat selain di dalam Tuhan Yesus. Di mana-mana, ya, saya ketemu orang, saya ngobrol, saya tadi siang juga ngikutin satu kayak Zoom gitu ya, dialog, ya. Jadi ada orang yang mempertanyakan keselamatan. Dibalik lah, kamu pengen selamat enggak? Ya pengen. Kamu yakin selamat enggak? Belum tahu kok ngeyel. Kenapa enggak ngikuti yang sudah ada pasti? Ini firman-Nya membuktikan. Ada firman-Nya, ini bukan rekaan kita. Yesus sendiri menjamin itu semua buat kita semua. Amin. Ayo saya mengajak kita ini, kita mau Paskahan. Ya, jangan sampai ingat keselamatanmu terlepas. Pegang erat-erat, jangan pernah lepaskan. Saya masih ingat satu kali hamba Tuhan dari Korea datang ke tempat kita, masih di situ. Dia menggambarkan anak-anak di Afrika kalau nggak salah, mereka sedang main bola apa itu, mutiara atau apa ya? Bola itu apa biasanya? Batu mutiara kalau nggak salah. Saya nggak tahu lah. Pokoknya buat mainan. Lihat ada orang asing, lihat, ih itu kan mahal. Didatangi anak-anak, dikasih apa? Coklat. Wih, itu apa buat main-main kayak gitu? Wah, bagus ya. Ini enak. Apa itu? Coba deh coklat. Cicipi dulu gratis makan. Enak. Mau lagi? Mau. Nih aku punya banyak, satu tas. Tuker itu ya. Ini ya, boleh? Ya udahlah, enak itu enak. Akhirnya apa? Sesuatu yang mahal ini ditukar dengan coklat. Anak-anak seneng, wah coklat. Nilainya nggak seberapa. Rugi. Orang kalau anak-anak itu ngerti, itu dijual. Satu ke pabrik coklat. Iya loh. Ya saya kayak segini. Berapa itu, luar biasa mahalnya. Itulah orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Yang bahasa sederhananya bodoh itu. Apa? Menjual keselamatan untuk sesuatu yang murah. Loh mahal. Engkau dapat posisi jabatan, gaji gede, tapi itu bertahan berapa lama? Dibandingkan dengan kemuliaan surga nggak ada apa-apanya. Pesan saya untuk kita semua, mari jaga iman percayamu. Apapun yang terjadi jangan pernah goyah. Berdirilah teguh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akarmu mesti kuat. Ya, bicara akar, bicara apa? Hubungan dengan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan itu harus kuat sehingga badai datang, masalah datang tidak berpengaruh. Amin. Enggak jatuh. Jangan justru ada orang-orang yang salah baru punya masalah kok raketok toh, enggak pernah konsen, enggak pernah ibadah, enggak pernah bersekutu, enggak pernah bisa dihubungi. Kenapa? Baru punya masalah. Salah. Ada masalah datanglah sama Tuhan, makin kenceng doanya, makin kenceng cari Tuhan. Gitu. Jangan wes tak rampungan masalahku baru kok aku tak melayani Tuhan. Salah. Cari Tuhan sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, bergumul dengan Tuhan sungguh-sungguh. Minta dukungan teman-teman, doain, aku sedang bergumul punya masalah berat. Apa masalahmu? Ini. Oke, kita sama-sama doa. Itu baru betul. Amin. Ya, kalau kau punya masalah jangan menghilang dari Tuhan. Amin. Ya. Oke, ya, terbuka sama Tuhan. Cari teman untuk menguatkan. Ingat, bukan kekuatanmu sendiri. Tuhan beri anugerah. Ingat tadi dikatakan apa? Kalau yang namanya keselamatan, Tuhan saja tidak menyayangkan anaknya. Tuhan saja tidak menyayangkan nyawanya. Ya, Yesus dikorbankan. Apalagi untuk hal-hal yang lain. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Itu apa yang kau perlukan itu. Semua pasti akan disediakan. Semua diberikan. Asalkan kita terpegang Tuhan. Dan ingat, seandainya engkau berdoa dan ternyata Tuhan tidak berkenan. Maaf. Tuhan tidak berkenan. Percayalah. Kalau Tuhan tidak berkenan dengan doamu. Berarti Tuhan punya yang lebih baik dari yang kau doakan. Sekali lagi. Engkau berdoa. Firman Tuhan mengatakan apa? Mintalah kamu akan menerima. Ya toh? Kalau engkau berdoa sungguh-sungguh dikatakan firman Tuhan, bahkan bila doa sepakat, minta apa saja. Dikatakan tuh, kamu akan menerimanya. Sekali lagi. Tapi kalau engkau berdoa sungguh-sungguh, tenanan kok belum menerima, mungkin belum waktunya, atau Tuhan tidak berkenan. Kalau Tuhan tidak berkenan, percayalah Tuhan mau yang lebih dari itu. Amin.
Oh, piye itu lebih dari itu tuh. Saya pengen bayar sekolah ujian nggak bisa ujian, akhirnya aku nggak lulus. Masa seperti rencana Tuhan? Kalau kau tidak pernah kecewa dengan Tuhan, pegang Tuhan, engkau akan dipakai Tuhan luar biasa melalui kegagalan itu. Saudara tahu Thomas Alva Edison, sekolah ditolak. Neng ngomongnya ke anaknya, kalau nggak salah saya baca itu, karena dianggap anak ini hebat sekali. Padahal asli guru ini ngomong apa? Rasa diajari. Judek ke sini gitu. Akhirnya apa terjadi? Diajari ibu EDW. Saudara tahu, guru-guru orang-orang pinter dulu nolak dia. Hari ini orang-orang pinter belajar ke dia. Sekarang sudah meninggal, maksudnya itu belajar tentang penemuan-penemuannya. Waktu itu, waktu masih hidup, orang belajar. Wish, ya orang-orang pinter, mungkin profesor segala macam. Wish, luar biasa penemuan-penemuannya. Loh, sekolah ditolak. Jangan salah. Ya, tetap berjuang, tetapi kalau ternyata nggak diizinkan Tuhan untuk itu, pasti Tuhan punya maksud yang lebih baik. Ingat, jangan pernah lepas keselamatanmu. Anugerah keselamatan diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, bukan murahan. Itu mahal karena nggak ada yang bisa bayar. Tuhan sendiri yang bayar dengan darahnya. Jadi sekali lagi, keselamatan gratis itu bukan gratisan karena murah. Yang biasanya saudara tuku apa? Berhadiah ini kan murah-murah toh. Ya ini lebih dari murah, nggak bisa dibeli, nggak ada yang satupun bisa beli keselamatan. Yesus beli untuk saudara dan saya. Nek bosone anak gaul ditraktir Tuhan, begitu loh. Traktir apa? Keselamatan, itu bahasa gaul anak-anak muda. Ya, ayo saya mengajak kita semua, tetaplah setia dan teguh dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Amin.